Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Bagaimana Sehat, kabar? Bapak? Sore, Pak. Sehat semua ya? Di Tuhan, Pak, sehat. Oke, mantap. Kita Sore, Pak. Selamat sore. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman kita ya. Ya, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya, karena Ella sama RD udah masuk ya? RD yang belum ya? Ya, belum, Pak. Belum ya? Ella sudah masuk, Pak. Iya, Ella yang sudah masuk, RD belum ya? Ya, kita tunggulah sebentar lagi. Kalau RD nanti sudah masuk, baru kita mulai ya. Ya, Pak. Untuk share screen, apa semua sudah bisa, Pak? Ya, bisa. Ya, karena Ella minta bantuan ke saya, Pak. Oke, nanti silakan. Kalau sudah masuk nanti si RD, kita akan mulai. Oke, ini RD sudah masuk. Kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, silakan salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena hingga pada saat ini kami masih merasakan cinta kasih daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami telah sampai kepada mata kuliah teologi kontemporer. Maka mari Tuhan yang membimbing kami supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga yang memberkati
Bapak dosen kami, supaya Bapak dosen kami juga dapat dengan sabar mengajari serta membimbing kami. Ini kami Tuhan, kami mulai perkuliahan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang menarik lagi, yaitu seputar teologi Pentakostal, karismatik, dan renewal theology, the renewal theology. Ini akan dibahas oleh dua orang yang akan melapor hasil bacaan mereka, yaitu Ella Angelina Surbakti, dan nanti akan dilanjutkan oleh RD Brutu. Jadi baiklah, kita akan mulai dari laporan bacaan yang pertama. Silakan Ella untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak. Boleh minta tolong oleh Kak Pendeta Lida. Boleh minta tolong diperbesar, Kak? Udah deh, udah kelihatan. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, silakan. Ya, terima kasih, Kak. Pembahasan kita pada kali ini adalah teologi Pentakostal dan karismatik. Yang pertama adalah gerakan dan aliran Pentakostal muncul pada awal abad ke-20. Kendati akar-akarnya sudah ada sejak abad-abad sebelumnya, bahkan sejak abad-abad pertama kekristenan, antara lain Montanus atau Montanisme di Frigia, 150-an sampai 160-an. Setelah gerakan ini muncul pada dasawarsa pertama abad ke-20 dan cenderung melembaga sejak dasawarsa kedua abad ke-20, sejak 1960-an muncul gerakan Neo-Pentakostal yang dikenal dengan nama karismatik. Perbedaan antara Pentakostal dan karismatik dan gereja-gereja arus utama tidak terutama menyangkut ajaran, melainkan cara mengungkapkan atau mempraktikkan ajaran atau keyakinan mereka. Menurut E.D.S. Ginting yang mengacu pada tulisan Stephen Talumewo, Sejarah Gerakan Pentakostal, juga mencatat pokok-pokok ajaran Pentakostal dan karismatik yang dirumuskan dalam bentuk 8 butir pengakuan, yaitu yang pertama, kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami tanpa salah dan berkuasa. Kedua, kami percaya akan Allah yang Esa yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga, kami percaya keilahian Yesus Kristus, kelahirannya dari anak darah, kehidupannya yang tidak berdosa, mukjizat-mukjizatnya, korban pendamaian melalui darahnya, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Keempat, kami percaya keselamatan orang berdosa melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus sangat penting. Yang kelima, kami percaya akan Injil sepenuh atau full gospel, termasuk hidup dan hati yang suci, kesembuhan untuk tubuh, baptisan Roh Kudus dengan bukti berbahasa roh seperti yang diilhamkan oleh Roh. Kami percaya, yang keenam, kami percaya pekerjaan atau pelayanan Roh Kudus di masa kini dalam hidup orang percaya bisa menghasilkan hidup yang saleh. Yang ketujuh, kami percaya pada kebangkitan orang percaya dan yang tidak percaya. Orang percaya akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal, sedangkan yang tidak percaya akan menerima hukuman. Yang kedelapan, kami percaya persekutuan rohani dari seluruh orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengamat tertentu, misalnya Steve Bruns dan Bernice Martin, berdasarkan pengamatan di Amerika Latin yang dikemukakan dalam Hellas, Religion, Modernity, and Postmodernity tahun 1998 pada halaman 102, dan Stephen J. Hahn, Alternative Religion pada tahun 2003, bukunya 2003, melihat bahwa di dalam Pentakostalisme terlihat sekaligus ciri pramodern dan postmodern, yaitu bersifat sektarian dan individualistik. Ini senada dengan penilaian Redman bahwa kalangan Pentakostal dan karismatik juga memperlihatkan ciri postmodern, yaitu lebih menekankan hal mengalami Allah yang sering tidak bisa dibedakan dengan ledakan emosional. Selanjutnya, renewal theology.
Salah satu ciri renewal teologi adalah bangkitnya pemahaman tentang pribadi Roh Kudus yang mendapat tempat khusus dalam perjalanan gereja-gereja saat ini, khususnya pada gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Pada saat ini pribadi dan karya Roh Kudus telah menempati posisi yang sangat penting dan diminati dalam dunia teologi. Kebangkitan pneumatologi, Karkainen mengutip pendapat Bern yang mengatakan bahwa ada banyak alasan mengapa pneumatologi mengalami kebangkitan yang pesat saat ini. Sedikitnya ada 2 alasan yang penting, yaitu pertama, masuknya gereja-gereja ortodoks timur ke dalam WCC telah membuat gereja kuno yang kaya tradisi pneumatologi dan spiritual itu lebih mudah berbagi kepada gereja lain. Menurut banyak teologi ortodoks, gereja timur memberi prioritas kepada pneumatologi, sedangkan gereja barat berfokus kepada kristologi, walaupun keduanya memiliki sumber yang sama, yaitu Trinitas. Tradisi timur menekankan Roh Kudus, baik dalam doktrin keselamatan maupun eklesiologi. Kedua, penyebaran yang dramatis dari gerakan Pentakostal di seluruh dunia telah membangkitkan kesadaran orang Kristen akan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen di masa kini. Kebangkitan dari gereja karismatik yang terlihat jelas dalam gereja-gereja mainstream telah memastikan bahwa Roh Kudus menjadi sosok yang menonjol di setiap agenda teologi. Pengalaman yang baru tentang masa Roh Kudus memberi dampak langsung terhadap diskusi teologi dari seseorang dan dari pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, pengalaman dalam roh. Ciri-ciri dari pencarian baru tentang roh dan kehidupan spiritual adalah orang mengalami keharusan yang konkret, hidup dan memberi kehidupan, bukan untuk mencari definisi yang abstrak terlebih dulu. Banyak yang percaya menginginkan Roh Kudus yang nyata yang memberi dampak dalam hidup mereka. Berkembang Pentakostal yang cepat dipenuhi oleh teologinya, tapi yang terutama adalah pembaruan dari pengalaman dalam roh. Walaupun pengalaman roh selalu mengarah kepada refleksi teologi, tetapi spiritualitas adalah hal yang terutama. Pendekatan dengan topik roh dan pneumatologi dari perspektif pengalaman itu satu-satunya cara yang adil terhadap studi kita. Roh bukan objek dari pembelajaran manusia, seperti halnya objek pada ilmu fisik. Malah rohlah yang menyelidiki kita, bukan roh menjadi objek penelitian manusia. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai Cinderella teologi. Adalah hal yang umum bahwa Roh Kudus adalah Cinderella dari Trinitas. Sekarang sudah tidak zamannya lagi menganggap Roh Kudus sebagai Allah yang tidak tertulis, seperti kata Gregius di abad keempat, atau sebagai Allah yang terlupakan, kata teolog Katolik pada abad ke-19. Bukan hanya itu, orang Timur menuduh orang Barat telah melupakan roh. Kekristenan di Barat mempengaruhi satu pihak saja, yaitu Kristus. Yang selanjutnya, tempat pneumatologi di dalam teologi sistematik. Wolfhard Pannenberg dalam buku teologi sistematiknya yang monumental memperlihatkan pneumatologi memainkan peranan penting. Ia menghubungkan roh dalam setiap pusat studi teologi. Penjelasannya tentang Tuhan, ciptaan, manusia, kristologi, soteriologi, dan eskatologi sangat diilhami oleh dasar-dasar pneumatologi. Dalam pendekatan ini, Roh Kudus lebih dari sekedar pengisi kekosongan. Ia adalah bagian dari struktur teologi dan diskusi itu sendiri. Yang selanjutnya, variasi pendekatan kontemporer tentang roh. Jürgen Moltmann dalam bukunya Spirit of Life mengikuti banyak pola pandangan tradisional. Moltmann memberikan penjelasan yang panjang untuk topik soteriologi, seperti pembenaran dan penyucian. Namun, dia juga menghubungkan diskusinya kepada tema-tema modern, seperti lingkungan, keadilan, dan kesetaraan. Clark Pinnock, salah seorang pemimpin teologi evangelikal di era ini, dalam bukunya Flame of Love, sistematik berskala penuh dari sudut pandang pneumatologi. Ia berdiskusi tentang topik pengharapan, Trinitas, penciptaan, kristologi, gereja, dan teologi agama-agama, dan menghubungkan mereka dengan dasar pneumatologi. Hasilnya adalah pencampuran yang menarik antara teologi, spiritualitas, dan pemahaman tentang roh. Joseph Comlin dalam bukunya The Holy Spirit of and Liberation menemukan titik berangkat dalam teologi pembebasan Amerika Latin dan mencoba untuk pekerjaan roh
dari perspektif pembebasan, kemerdekaan, dan perkembangan masyarakat. Tokoh feminis Elizabeth Johnson dari Katolik Roma dalam bukunya She Who Is, The Mystery of God in Feminist Theological Discourse mencoba menemukan sudut pandang feminis yang berbeda dari doktrin ketuhanan pada umumnya dan doktrin roh pada khususnya. Blair Reynolds menulis hasil studinya Toward a Process Pneumatology dalam interaksi kritis dengan proses filsafat dan teologi. Pekerjaan kreatifnya mencakup pemakaian komponen yang sama antara pendekatan proses dan beberapa spiritualitas Kristen yang marginal, khususnya yang ditarik dari lubang mistik. Selanjutnya, pneumatologi kontekstual. Dalam bukunya, Pneumatologi, Heinen menjelaskan Roh Kudus dalam konteks. Menurut kesaksian Alkitab, Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Dengan kata lain, kepada segala bangsa, tua dan muda, dan kepada semua budaya dan lingkungan. Roh Allah itu bukan suatu kuasa yang melayang-layang di atas bumi, tetapi yang meresap ke dalam setiap konteks kehidupan manusia. Bahkan tujuan dari pekerjaan roh itu selalu sama, yaitu memuliakan anak dan membawa kepenuhan ciptaan baru untuk Bapa. Roh Kudus berhubungan dengan orang dengan cara yang sangat spesifik. Yang selanjutnya, daya tarik gerakan Pentakostal dan karismatik di masa kini. Ada beberapa alasan mengapa Pentakostal dan karismatik diminati di masa kini. Beberapa keunggulan yang dimiliki yang tidak dimiliki gereja arus utama, seperti yang pertama, bentuk ibadah yang dinamis. Ibadah merupakan salah satu pengalaman spiritual yang dinamis akan Allah dan ibadah bagaikan kantung dari spiritualitas Pentakostal dan karismatik. Faktor ibadah yang kontekstual ini yang menjadikan Pentakostal dan karismatik berbeda dengan non-Pentakostal. Kaum Pentakostal dan karismatik ibadah bukan hanya sekedar aktivitas manusia, tetapi juga melibatkan suatu komunikasi antara Allah Roh Kudus dan manusia, yaitu suatu perjumpaan. Umat mengharapkan Allah datang dan menemui umatnya secara bebas. Aspek selanjutnya yang terkait dengan ibadah yang bersentuhan dengan apa yang disebut pengurapan Roh Kudus adalah saksian hidup umat Pentakostal dan karismatik. Saksian hidup itu terlihat bukan hanya berbentuk etika moralitas personal, tetapi juga yang spontan, emosional, dan apa adanya. Kedua, liturgi yang antusias. Menurut William Menzies dan Robert Menzies, ciri dari ibadah di gereja Pentakostal dan karismatik yang menjadi keunggulannya adalah ibadah yang antusias atau penuh semangat, pekaan dan bersuara keras. Selain itu juga orang Pentakostal dan karismatik sangat menekankan pengalaman akan kehadiran Allah. Ada perjumpaan pribadi dengan Allah dan intervensi kuasa Allah dalam ibadahnya. Ibadah Pentakostal dan karismatik memiliki daya tarik yang kuat karena khotbah-khotbahnya memiliki karakteristik yang khas. Isi khotbahnya tidak terlampau mementingkan kaidah-kaidah eksegetis dan hermeneutik alkitabiah. Juga tidak terikat pada doktrin, tetapi lebih terfokus kepada aplikasi dan penghayatan. Ciri dari khotbah-khotbah Pentakostal dan karismatik selalu diwarnai oleh kesaksian-kesaksian yang berasal dari pengalaman. Sumber buku terlampir. Inilah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, dilanjutkan dengan RD Brutu. Silakan. Baik Pak, udah boleh apa ya Kak Eplida? Silakan. Oh iya Pak, tunggu ya, sabar ya Pak. Bukan, udah bisa kata Bapak, Pak RD. Iya. Oke, udah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, saya lanjutkan Pak, laporan baca buku kelompok 4 Teologia Pentakostal ataupun karismatik. Pertama, Pentakostal ataupun karismatik secara historis ialah sebuah gerakan yang akar-akarnya sudah ada pada abad pertama kekristenan, yaitu Montianus dan di Frigia tahun 150-an dan 160-an. Pada perkembangannya gerakan ini menjadi sebuah lembaga dan bahkan para pengamat
dan tokoh-tokohnya mengklaim menjadi kekuatan ketiga di kekristenan setelah Katolik Roma dan Protestan yang arus utamanya. Dalam ilmu teologi, pada awalnya kalangan ini sangat sedikit menghasilkan karya teologi. Namun, beberapa dawarsa terakhir muncul teolog. Misalnya, Won Sukma dari Korea, Amos Young dari Amerika Serikat, Nimmi dari Wariboko dari Nigeria, Junivius Gultom dari Indonesia, jurnal teologi dan bukunya yang sudah diterbitkan. Adapun beberapa perkembangan terakhir teolog Pentakosta karismatik, yaitu menurut Eddie S. Ginting 2015 menyebutkan teolog dan ajaran Pentakosta karismatik sangat cair karena pada awalnya mereka tidak ada rumusan ajaran yang mengikat. Namun perkembangan terakhir mereka berusaha untuk merumuskan ciri khas teologi mereka. Kedua, menurut Junivius Gultom 2005, teologi misi Pentakosta karismatik sudah merumuskan teologi misinya dan memiliki kesamaan dengan kalangan Injili, mengakui inspirasi dan otoritas Alkitab, serta pentingnya pertobatan dan tekanan pada pengalaman keselamatan individual. Spiritualitas Pentakostal di era posmo ini menjadi sebuah gagasan yang kontekstual. Teologi misi Pentakostal berkembang karena perkembangan teologi Roh Kudus. 3, menurut Steph Bruce dan Bernick Martin, Stephen J. Hahn, atau pengamatan di Amerika Latin, Pentakostalisme bersifat sekterian dan individualistik yang lebih menekankan hal mengalami Allah yang sering tidak bisa dibedakan dengan ledakan emosional. Renewal Theology. Renewal Theology adalah salah satu ciri ialah bangkitnya pemahaman tentang pribadi Roh Kudus. Adapun beberapa pandangan mengenai kebangkitan pneumatologi kekristenan Kainen 2006, ia menggambarkan bahwa minat baru dalam Roh Kudus terlihat 3 konteks, yaitu 1, adanya keinginan orang Kristen lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, gereja yang ingin berkembang dan kembali ke sumber asalnya. 3, kebutuhan studi tentang filosofi dan teologi, sehingga kita mendengar satu petisi, datanglah ya Roh Pencipta. Namun Kerkanen mengutip pendapat Brand tentang 2 alasan kebangkitan pneumatologi, yaitu pertama, masuknya gereja Ortodok Timur yang karya tradisi pneumatologi dan spiritual ke dalam WCC. Kedua, penyebaran yang dramatis dari gerakan Pentakostal di seluruh dunia telah membangkitkan kesadaran orang Kristen akan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Pengalaman dalam Roh adalah spesifik yang terlihat cirinya kehausan akan Roh yang konkret, hidup dan memberi kehidupan, dan Roh bukan objek pembelajaran manusia karena Roh lah yang menyelidiki kita. Menurut Kainen, sudah tidak zamannya lagi menganggap Roh Kudus sebagai Allah yang tidak tertulis, yaitu pada abad yang keempat, Allah yang terlupakan. Teologi Katolik abad ke-19 atau bapak-bapak gereja memperkenalkan Roh Kudus sebagai pihak ketiga yang tidak diketahui. Dalam sisi ilmu teologi, pneumatologi masuk ke dalam teologi sistematik Kristen. Secara tradisional, pneumatologi disatukan dengan doktrin keselamatan gereja. Namun berkembang di era ini bahwa pneumatologi terhubung setiap studi teologi. Adapun variasi pendekatan kontemporer tentang Roh ialah sebagai berikut. Jürgen Moltmann mengarahkan doktrin Roh kepada hal-hal tubuh manusia dan bumi. Michael Walker melakukan pendekatan terhadap doktrin Roh dari Alkitab Perjanjian Lama. Karl Pinnock membangun teologi sistematik dari sudut pandang pneumatologi sehingga menghasilkan pencampuran teologi, spiritualitas, dan pemahaman tentang Roh. Joseph Comblin melihat pekerjaan Roh Kudus dari perspektif pembebasan, kemerdekaan, dan perkembangan masyarakat. Elizabeth Johnson ataupun tokoh feminis dari Katolik Roma memakai sudut pandang feminis terhadap doktrin Roh Kudus. Blair Reynolds berinteraksi dengan teologi dan filsafat memakai spiritualitas dari lubang mistik. Geiko Muller, ia menghubungkan diskusi kenyataan dan pekerjaan politis dengan pneumatologi. Mark Walt, ia membangun dengan lingkungan ataupun ekologi pneumatologi. Kerkain, Roh Kudus dalam konteks artinya Roh Allah meresap ke dalam setiap konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah-masalah konteks kehidupan manusia dapat diatasi dengan menggunakan
wawasan pneumatologi dan sumber-sumbernya. Masuk ke daya tarik gerakan Pentakostal dan karismatik di masa kini. Ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja arus utama. Pertama, bentuk ibadah yang dinamis, yaitu ibadah dipahami sebagai peristiwa mengalami Allah dan kesaksian hidup umat yang terlihat dalam bentuk etika, moralitas personal, dan pengungkapan spontan ataupun emosional. Dua, liturgi yang antusias, yang penuh semangat, penuh kesukaan, dan bersukaria, bebas berekspresi, khotbah yang fokus ke aplikasi dan penghayatan, persekutuan yang kuat, tanda-tanda kepastian mujizat. Zoas Adis Prasetya 2012 mengatakan bahwa Pentakostalisme memahami diri mereka sebagai penyaji anggur baru yang selama ini ditampung dalam kirbat lama. Hanya sampai di situ, Pak, boleh saya rangkum dalam bacaan buku saya tentang teologi Pentakostal dan karismatik. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan, Pak. Baik. Terima kasih atas dua laporan baca yang telah kita dengar. Tentu ini akan memperkaya kita dalam rangka memahami teologi Pentakostal. Ada beberapa catatan tadi yang telah mereka sampaikan kepada kita bahwa teologi Pentakostal ini berdasarkan laporan baca yang ditulis oleh teman kita, ini merupakan bagian tulisan dari saudara Edi S. Ginting dan juga tulisan Tiapul Utahayan yang mengupas soal teologi Pentakostal. Ada yang menarik juga nanti untuk kita dalami dalam diskusi kita ya. Kalau kita melihat nanti ke belakang, ini merupakan sebuah simpulan mereka ya, daya tarik itu. Ini sebuah perenungan nanti juga bisa sekaligus refleksi daya tarik karismatik dan Pentakostal ini. Yang pertama mereka sebut ialah bentuk ibadah yang dinamis, itu yang membuat banyak orang tertarik. Bukan bicara dogma, ajaran, tapi ibadah yang menarik. Lalu liturgi yang antusias. Liturgi yang antusias ini, Robert Menzies mengatakan ibadah atau keunggulan Pentakostal karismatik ini ialah ibadah yang penuh kesukaan dan suara yang keras dan semangat. Suara yang keras dan semangat. Ini yang membuat banyak orang tertarik dengan gerakan ini. Mungkin kita pun sudah mulai masuk ke bagian itu ya. Kemarin saya berbincang dengan program Magister Definitif bicara soal ibadah dan liturgi. Kami berbicara tentang itu. Nah sekarang gereja kita, nggak tahu ya di gereja-gereja kita yang lain nanti, bagaimana pengaruh entertain sudah masuk ke gereja, ke ibadah kita, tataran liturgi kita, entertain. Jadi musik itu mendominasi dan kemudian umat tidak lagi mendominasi. Jadi pengeras suara itu sangat mendominasi. Baik musik, baik juga khotbah pun sudah punya suara yang lantang gitu. Kalau ada pengkhotbah suaranya tidak kedengaran, itu membuat membuat kita ngantuk. Lalu jemaat tidak suka dengan khotbah-khotbah yang hanya mengalun-mengalun ya. Tapi sekali-sekali perlu menyentak gitu ya. Menyentak, membangunkan orang yang tertidur gitu. Itu di buku itu. Ya, itu kesimpulan mereka ya. Lalu kalau bisa nanti lagi kita kembangkan nanti soal teologi Pentakostal ini, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, sebenarnya kan gereja Pentakostal ini atau karismatik itu
merupakan dua gerakan yang terjadi dalam 3 gerakan. Gerakan yang pertama, first wave, itu pada tahun 1901. Atau disebut dengan gerakan Pentakosta lama, gitu ya. Jadi kemudian ada gelombang yang kedua, second wave, itulah gerakan karismatik. Lalu yang ketiga nanti ialah the third wave, itulah new Pentakostal, atau disebut di sini kalau dalam bahasa ini renew theology. Nah, ini the third wave. Lalu gerakan yang pertama, kedua, dan ketiga, nanti pun mereka itu akan mengalami sebuah dinamika di mana gereja yang first wave, Pentakostal yang lama, dengan second wave, Pentakostal yang kedua, itu memiliki perbedaan yang signifikan di antara mereka. Sehingga mereka pun nanti memiliki persaingan sebenarnya, kalau kita mau dalam persaingan. Tetapi walaupun first wave dan second wave, bahkan the third wave, itu banyak memengaruhi warga jemaat di sepanjang abad. Mulai dari gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja Aris Utama, baik itu dari Lutheran sampai kepada yang Wesleyan pun nanti dipengaruhi oleh gerakan Pentakostal ini. Cuma memang harus kita akui bahwa ada kelemahan daripada gerakan ini. Kelemahan gerakan ini selain keunggulan nanti yang kita akan gali boleh dari sana, kelemahan mereka ialah mudah pecah. Gerakan ini mudah pecah, maka gereja-gereja ini akan sebentar membentuk gereja baru, dia mengalami penglihatan, mengalami pencurahan roh, bentuk gereja baru. Nah itu, jadi memang sangat dinamis kalau gereja ini. Tokoh yang paling terkenal bagi gerakan ini sebenarnya yang membawa mereka pada kancah dunia, ada beberapa tokoh itu, tapi yang paling terkenal yang disebut dengan Mr. Pentakosta atau Bapak Pentakosta itu, kalau nggak salah ya, saya cari dulu namanya itu. Namanya David du Plessis. Itu Mr. Pentakosta atau disebut dengan Bapak Pentakosta. Dialah yang mengangkat Pentakosta ini sampai diterima oleh Dewan Gereja Dunia ya. Lalu dia membuat gerakan di gereja dunia, bahkan tema gereja dunia pun akhirnya waktu itu Roh Kudus perbaharuilah kami. Itu gerakan akibat du Plessis maksudnya. Tapi akhirnya du Plessis itu dibenci oleh gerakan Pentakosta, akhirnya dia dikeluarkan dari Pentakosta. Walaupun nanti akhirnya masuk lagi dia ke Pentakosta. Dan banyak memang anggota gerakan Pentakosta yang terkenal ini datang dari gerakan gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja yang Aris Utama, lalu mereka akhirnya dikeluarkan dari gereja Lutheran, dikeluarkan dari gereja Aris Utama, berkembang menjadi di gereja-gereja Pentakosta. Artinya dia menerima Roh Kudus secara pribadi, lalu dia berkhotbah secara revival di gerejanya, dibenci gereja itu, akhirnya dia keluar dari gereja itu. Nah, hati-hati kalian nanti kalau kalian seperti itu, kalian berkhotbah berapi-api seperti gerakan Pentakostal, akhirnya dikeluarkan dari gereja kalian masing-masing. Akhirnya pergi ke gereja lain. Itu ada kasus-kasus seperti itu kan. Banyak pendeta-pendeta yang karismatik, dia tidak mau keluar dari gerejanya sebenarnya, tapi karena dicap orang dia sudah karismatik, dikeluarkan dari gerejanya. Akhirnya memang keluar, dia membentuk gereja baru. Ada itu, banyak dicerita di setiap gereja ada itu. Mudah-mudahan di gereja kita yang ada sekarang nggak ada. Itulah cerita. Ini menambah supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Oke, silakan. Tapi sebelum saya buka diskusi ini, kalau Ella ini sudah pendeta atau belum? Preses, Pak. Hah? Preses. Preses ya. Masih Karis kayaknya Pak. Hah? Karis. Pak.
Apa? Etaser dia, Pak. Aser. Detaser itu apa? Artinya? Vikaris, Pak. Calon vikaris, Pak. Oke, berarti baru selesai ya? Iya, Minggu. Pak. Baru selesai S1 ya? Ya, Pak. Oke. Kupikir tadi preses. Calon preses. Calon preses ya. Iya. Supaya nanti karena diskusinya ini kan lebih banyak pada pendeta-pendeta yang berpengalaman di lapangan gitu ya. Nanti sehingga diskusi kita lebih mendarat gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan dibuka diskusi untuk teman-teman. Saya mau bertanya dulu, Pak. Oke, silakan. Ini menarik nih. Dia klasik, tapi dia tetap baru. Pentakostal dan karismatik. Saya punya 5 pertanyaan untuk mempertajam diskusi kita ini, topik kita ini. Yang pertama, Saudara Ella Surbakti dan Saudara R.D. Brutu menyinggung cikal bakal teologi Pentakostal karismatik dengan seorang bernama Montanus dari Frigia. Dapatkah saudara terangkan kerangka historis Montanus dari Frigia ini dengan hadirnya gerakan Pentakostal karismatik itu? Yang kedua, apakah Pentakostal dan karismatik itu adalah 2 lembaga dan ajaran yang sama atau berbeda? Lalu apa kesamaannya dan apa perbedaan? Yang ketiga, dalam laporan baca saudara berdua terdapat 2 pokok utama menurut saya dari laporan bacaan itu, yaitu teologi Pentakostal karismatik dan renoval teologi atau pembaruan teologi. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan teologi Pentakostal dan karismatik pra-renoval teologi dan pasca-renoval teologi diperhadapkan dengan dinamika gerakan pneumasentris yang awalnya disebut atau dikenal dengan Pentakostal klasik, kemudian berubah menjadi neo-pentakostal atau karismatik, dan berubah lagi menjadi neo-karismatik. Bagaimana saudara memandang itu? Pra dan pasca renoval teologi terhadap yang 2 ini. Yang keempat, setiap denominasi gereja pasti memiliki induk atau pembawa ajaran denominasi gereja tersebut. Contohnya seperti gereja-gereja Lutheran, induknya RMNJ dari Jerman, atau gereja-gereja Calvinis, induknya dari NZK Belanda. Apa induk atau pembawa ajaran Pentakostal karismatik itu? Yang terakhir, yang kelima, bagaimana menurut Anda mengenai sikap Pentakostal karismatik memandang teologi inkulturasi kontekstual, dan bagaimana sikap teologi inkulturasi kontekstual memandang teologi Pentakostal karismatik? Terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke. Silakan. Saudara RD dan Ella. Ya, mungkin saya duluan ya, nanti ditambahi Ella. Oke, silakan. Terima kasih Bang Ewen. Ya, pertama tadi pertanyaannya bahwa cikal bakal apa menjadi, dapatkah diterangkan tentang teologi Montanus yang menjadi apa tadi pembawa ataupun yang dikupas dalam teks ini. Ya, sejujurnya Bang Ewen bahwa saya juga dapat buku baru tadi malam Bang Ewen. Jadi ini bukan menjadi malu bagi saya bahwa kebetulan saya udah memesan buku Bapak tentang teologi kontemporer ini, agak di buku di BP Gunung Mulia belum ada, dan di toko online juga agak sulit mendapatkannya. Jadi saya pasti menduga juga tentang itu, bahwa ini pasti akan muncul. Tapi kali ini saya tidak bisa menerangkan tentang apa itu, misalnya apa yang Montanus. menjadi tentang apa menjadi apa Montanus itu dalam makalah kami ini. Karena sedikit Bang. Iya. Sedikit Bang. Karena saya pernah baca buku bahwa siapa ya, pada zaman patrialistik atau bapak-bapak gereja, orang selevel siapa ya namanya itu, yang masuk ke Montanus itu, si apa namanya, akhirnya sesudah itu dia apalagi, maksudku artinya pengaruh Montanus ini begitu besar ya, itu maksud saya Bang. Kenapa dia begitu hebat sampai seorang bapak gereja, kalau saya nggak salah namanya itu si Eusebius ya atau apa, Tertullianus. Selever Tertullianus bisa terjerat dengan si Montanus ini.
Itu makanya saya tanyakan Bang. Saya kembalikan. Iya Bang, saya nggak bisa bisa mendalami itu karena memang saya tentang dalam pertanyaan tentang siapa kami tidak kuasa itu Bang, karena bukunya saya jujur aja bahwa baru semalam dikirim Bang Pris, jadi sangat sulit untuk menjelaskannya mengada-ngada. Siap Bang, siap. Oke, jadi baru kedua, apakah ada persamaan apakah ada persamaan ataupun perbedaan daripada ajaran karismatik dan Pentakosta ini ya? Sebenarnya menurut yang saya baca sedikit tentang yang dikirim melalui foto ini, saya hanya disuguhi, memang kalau hanya berdasarkan dari buku yang saya baca ini, hanya memperlihatkan kebanyakan hanya persamaan aja ya, yaitu di bidang yang kami jelaskan di paper saya tadi bahwa hanya di dalam ibadah saja Bang. Jadi misalnya ibadahnya itu adalah ya bisa berkembang dinamis dan tidak mempunyai agenda seperti kita gereja Protestan yang sudah menjadi baku bisa dikatakan. Dalam agenda kita misalnya seorang pragenda ataupun yang membawa liturgi itu ada misalnya kesilapan kesalahan, maka bahkan mungkin jemaat tahu. Tetapi kalau misalnya di gereja Pentakosta ataupun karismatik ya bisa dikatakan itu adalah ya tergantung kepada kelebihan daripada si MC ataupun si pembawa acara. Itu mungkin yang bisa saya lihat bahwa di dalam hanya persamaannya adalah di dalam ibadah, dalam ibadah tertentu. Karena mereka kalau masalah doktrin tidak mempunyai doktrin yang begitu jelas. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kami boleh baca dalam buku ini bahwa hanya agak belakangan ini aja mereka akan merumuskannya karena serangan-serangan gereja Katolik dan gereja Protestan menuju ke sana. Jadi belakangan ini agak belakangan ini di tahun 2015 ke atas mereka mulai agak merumuskan bagaimana kira-kira membuat satu acuan bahwa Pentakosta ataupun karismatik itu adalah yang menganut misalnya bahwa Alkitab itu adalah sebagai salah satunya sumber daripada pengajaran bagi mereka. Itu aja mungkin yang saya tangkap tadi Bang. Kebetulan bisa juga ditambahi adik kami Ella supaya lebih adil. Kami serahkan kepada Kak Ella. Baik, terima kasih kepada Amang RD dan juga Bang Ewen ya. Jadi di sini kan kita sudah membaca juga bagaimana teologi Pentakostal karismatik, termasuk Ilmiah teologi. Tadi Bang RD juga udah menjawab bagaimana itu persamaan dan perbedaan. Maaf juga kepada Bang Ewen, kami juga tidak terlalu mendalami bagaimana itu kaum montanisme dan juga bagaimana itu postmodern dan juga sebagainya seperti itu. Tapi kami mencoba untuk bagaimana itu persamaan dan perbedaan antara Pentakostal dan karismatik. Yang pertama itu adalah perbedaannya dalam hal organisasi. Jadi gereja Pentakostal itu memiliki bagian-bagian organisasi sama juga seperti gereja Lutheran dan juga Calvinis gitu. Sedangkan karismatik itu tidak memiliki organisasi. Dan yang kedua itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam Pentakostal itu diturunkan ke anak, diturunkan ke istri seperti itu. Tapi kalau karismatik itu tidak ada seperti itu. Dan ketiga itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Kalau di Pentakostal itu diharuskan harus mampu untuk berbahasa roh. Tetapi kalau di karismatik itu seperti yang sudah saya baca juga itu tidak diharuskan di karismatik. Dan persamaannya itu dalam hal khotbah mungkin, dan hal khotbah di sini juga kami juga sudah menulis bagaimana liturginya khotbahnya itu dan juga udah diterangkan tadi sama Bapak dosen kita bahwa mereka itu ibadah dengan antusias, penuh kesukaan dan bersuara keras. Seperti itu sebenarnya menjadi persamaan, dan ibadah mereka itu
yang ibadah yang dinamis, dan liturgi yang antusias. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, Bang Ewen. Terima kasih. Ya, baik. Banyak sekali memang pertanyaan ini ya, tapi tidak apa-apa. Kita urai aja supaya semakin mendalami ya. Jadi Montanus dari Frigia itu abad pertama kedua ya, berbicara soal Perikletos dan Parakletos. Kalau kita baca dari Yohanes 14:26, itu mulai perdebatannya, Montanisme. Jadi bagaimana kaum Montanis mengatakan ketika Roh Kudus datang kepada kita sebagai penghibur, maka kita pun akan menjadi dipengaruhi oleh kekuatan Roh Kudus itu. Maka itulah sebenarnya mulai gerakan Pentakosta. Kalau dikatakan tadi induknya dari mana? Ya, induknya dari Montanus ini. Jadi bukan dari gerakan ya, bukan dari Katolik, bukan dari Ortodoks gitu ya, dari Montanisme. Inilah sebenarnya cikal bakalnya, walaupun memang dia setelah abad pertama kedua dia berhenti, lalu keluar lagi pada tahun 1900-an, abad ke-19. Itulah the first wave time. Memang dia setelah Montanus itu disebut bidat, sekte bidat ya, akhirnya dia tidak berkembang. Lalu pada tahun 1901 baru first wave itu tadi mulai berkembang lagi Pentakosta itu. Itu namanya Pentakosta klasik. Dan itu melembaga. Nah, gerakan Pentakosta ini sebenarnya kalau dibaca dalam buku yang tadi, itu muncul karena masuknya gereja Ortodoks ke gereja-gereja persekutuan dunia, WCC, Gereja Ortodoks Timur. Di situ mulai. Gereja Ortodoks Timur itu berbicara banyak tentang peran Roh Kudus. Sementara gereja Ortodoks Barat, atau kita lah sekarang gereja-gereja aliran Barat ini, selalu menekankan kristologi, bukan roh. Ortodoks Timur, apalagi sekarang kan gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Syria, itu kan banyak berbicara pneumatologi, Roh Kudus. Di sana perkembangannya. Jadi disitulah mulai berkembangnya. Masuk tadi saya katakan David du Plessis itu tokoh-tokoh Pentakostal awal yang sangat terkenal ya, membicarakan soal gerakan Pentakostal. Nah itu apa namanya cikal bakalnya. Kalau soal perbedaannya itu banyak. Memang tadi di buku itu hanya 2 dibuat, yang Pentakostal melembaga, yang harismatik tidak begitu melembaga. Karena harismatik itu kan mereka tidak begitu mementingkan organisasi. Tapi pada akhirnya memang jadi membentuk organisasi juga. Kalau perbedaan paling nyata nanti kalau kita lihat ya, Pentakosta itu sasarannya atau masyarakatnya atau umatnya itu kelas bawah dari segala ras dan warna kulit. Jadi dia tidak peduli warna kulit. Tapi kalau harismatik itu warna kulit hitam, kulit putih. Jadi kalau gereja harismatik itu kulit putih. Tapi kalau Pentakostal klasik kelas menengah ke bawah. Tapi segala ras gitu. Kalau yang harismatik itu kulit putih dan orang-orang yang behave ya. Kemudian latar belakang pendidikannya, gerakan harismatik ini, gerakan Pentakostal ini tidak berpendidikan. Tapi harismatik itu berpendidikan. Makanya nanti kalau gereja Pentakosta dulu, pendeta Petrus Harahap, nah itu tidak ada apanya itu gelar-gelarnya. Tapi kalau sudah harismatik, pendeta Insinyur Petrus Harahap, pendeta Doktorandus Poltak Siagian, nah itu ada. Baru sekarang baik Pentakosta harismatik sekarang sama-sama berlomba membuka sekolah teologi. Betel buka teologi, STT Betel, STT ini banyak sekarang. Banyak sekarang menjamur STT hanya untuk membuat gelar. Akhirnya pendeta Petrus Harahap tadi yang tidak punya gelar tiba-tiba menjadi pendeta Petrus Harahap STH. Bisa lagi MMA, bisa tiba-tiba lagi doktor. Nah, itu memang itulah perkembangan. Itu perbedaannya itu. Jadi ya sekarang nggak bisa lagi kita lihat mana Pentakostal yang klasik, mana Pentakostal yang harismatik karena sudah semua dokter semua. semua master.
Bisa lagi dibedakan. Kemudian keterbukaan dengan gereja lain. Kalau gereja-gereja Pentakosta Harismatik yang klasik itu mengurung diri. Mereka kalau bertemu dengan pendeta biasanya agak rendah minder itu. Biasanya. Tapi kalau pendeta harismatik jumpa dengan pendeta-pendeta arus utama, wah, merasa hebat dia karena dia pendeta dokter kan, pendeta dokter Petrus Harahap tadi atau pendeta insinyur teologi sukses kan. Wah, dia lebih hebat karena dia orang kaya. Jadi dia lebih sombong. Kalau Pentakostal yang klasik tadi agak minder dia karena memang dia basicnya SMP-nya atau SMA. Yang pandai berdoanya dia dan pandai berkhotbah jadi pendeta kan 3 bulan tamat. Jadi itu perbedaannya. Kemudian soal kesucian. Kalau Pentakostal yang klasik, waduh suci sekali. Dilarang merokok, dilarang minum tuak, kan? Dilarang kepap, dilarang kedugem. Waduh, memang pakaiannya pun dia tidak boleh berjanggut. Ini sudah salah ini Pentakostal klasik. Jangan panjang rambut. Pangkas itu harus ya cantik lah gitu. Kalau yang harismatik tak peduli, mau bejenggot mau apa terserah lu. Soalnya bukan soal soleh di sini kan, tapi penting ya happy, ya senang gitu. Kayak ke kafe, entertain, nyanyi-nyanyi kan sambil minum kopi, nyanyi-nyanyi di situ ada menari-menari gadis cantik sambil minum kopi. Yang penting kan laku kopinya, laku makanannya, laku jualannya. Ya itu. Pokoknya khotbah itu laku. Tak peduli mau pakaian apa. Yang penting dompetmu pindah ke kantongku kan itu aja. Nah, itu apanya bedanya. Kemudian soal pemahaman baptisan karunia roh. Kalau Pentakostal klasik itu mutlak harus bisa bla 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 bla, sakuku rata, sandalku jepit, macam-macam gitu kan. Tapi kalau yang harismatik tak peduli. You pandai glosalia terserah, tak pandai pun nggak apa-apa. Nggak masalah bagi mereka itu. Karena mereka kan bukan soal ajaran kan, bukan soal ajaran. Yang penting happy. Itu perbedaannya. Memang mereka pada akhirnya nanti akan secara dinamis ya juga akan berbeda ya. Kemudian induknya tadi sudah saya katakan ya Montanus ya. Lalu bagaimana sikap teologi interkulturasi kontekstual? Waduh, gak masuk akal mereka ini. Karena mereka bukan teolog kan itu. Baru-baru ini ya Junfri Gultom itu terkenal kan. Lalu yang lain-lain terkenal itu. Karena mereka bukan bicara doktrin, bukan. Jadi mereka bicara soal ibadah yang wah gitu ya, wah suaranya, wah doanya kabul, berkat lain kan itu kan sampai tajam ke surga gitu kan. Kalau doa kita kan enggak berapi-api. Dalam nama Yesus Tuhan. Wah itu kita berdoa dalam nama Yesus sembuhkanlah, ya kan beda kan. Jadi enggak berapi-api kita. Khotbah kita pun saudara-saudara. Oh gini kan beda dengan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bapak Rasnande kan beda kan. Amang Inang yang dia olongi beda. Mereka enggak peduli. Saudara, itu kan. Wow, itu. Kita nggak mampu. Nggak mampu itu. Ya itulah. Jadi emang interkultural itu bicara budaya, bicara sosiologi, bicara humaniora, ya nggak sampai ke sana. Kita yang harus utama yang bisa seperti itu, karena teologi kita kan pelan-pelan menanamkan ke dalam interkultural gitu ya. Kalau mereka nggak perlu interkultural, yang penting masuk surga semua, kan itu cepat masuk surga, pindah dari bumi ke surga. Tapi uangnya pindah ke kantongku kan gitu. Orangnya duluan lah ke surga, pendetanya jangan dulu kan. Oke, mungkin ada yang menambah. Ini diskusi. Mungkin ada yang menambah. Silakan. Atau ada yang bertanya atau ya kita diskusi. Saya Pak. Ya, silakan. Thank you, Pak. Terus Evilda nanti baru Riki ya. Oke, silakan. Saya dulu Pak. Ya. Jadi saya mau bertanya juga ini Pak, terkait dengan fenomena bahasa roh di tengah-tengah gereja Pentakosta ini.
bagaimana saudara RD dan Ella melihat fenomena bahasa roh ini gitu. Dan kalau kita lihat juga perkembangannya, bahasa roh ini ada pula kursus bahasa roh kan begitu ya. Bagaimana menurut pandangan saudara tentang fenomena bahasa roh ini? Baru yang kedua, apa yang melatar belakangi terjadinya perpecahan di tengah-tengah gereja Pentakosta dan karismatik ini. Karena tadi seperti yang dipaparkan Bapak juga ya, kalau kita lihat perkembangan ataupun fenomena di tengah-tengah gereja Pentakosta dan karismatik ini, banyak sekali cabang-cabangnya gitu. Banyak sekali cabang-cabang gereja-gereja Pentakosta ini dan gereja-gereja karismatik ini pada saat sekarang ini ya. Kita bahkan nggak tahu lagi nggak apa lagi nama-namanya gitu ya. Kalau gereja-gereja aliran Lutheran, Calvinis itu nggak susah kita mencarinya kan gitu. Tapi gereja-gereja ini banyak sekali. Kalau ini di depan gereja kami ini ada pula nama gerejanya gereja Tuhan kan begitu ya. Nah, ada gereja terang dunia, entah gereja apalah semua gitu ya. Banyak sekali nama-namanya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga gampang sekali mereka ini terpecah belah begitu. Ada apa di sana? Apakah ada udang di balik bakwan atau ada udang di balik batu kan begitu ya? Nah, baru dan satu lagi mungkin ini memang menjadi tantangan bagi kita ya gereja-gereja suku saat ini di dalam perkembangan dan fenomena gereja-gereja karismatik ini dan Pentakosta ini. Karena seperti tadi yang Bapak katakan, suara seperti juga yang sudah dipaparkan dari laporan buku ini, bahwa ibadahnya itu keras-keras, ya kan. Apalagi karismatik ini, nggak peduli soal doktrin, yang penting happy, yang penting senang. Banyak yang datang ke gereja itu, yang penting dompetnya itu, bisalah isi dompetnya itu, semuanya masuk ke kantong persembahan itu kan gitu ya. Jadi pendeta-pendeta itu kan bagaimana supaya bisa menarik khalayak umum, menarik orang-orang supaya bisa datang ke gerejanya dan tidak peduli itu soal ajaran doktrin, yang penting entertain tadi, musik dan segala macam. Dan ini menjadi tantangan besar sekali bagi kita gereja-gereja sekarang ini, gereja-gereja suku ini gitu ya. Apalagi kami yang berada di kota, mungkin teman-teman juga yang melayani di kota, pasti ini menjadi tantangan. Kalau dulu ya gereja GBKP ini untuk bernyanyi tepuk tangan saja pun tidak boleh sebenarnya. Tapi sekarang kalau kita tidak ada tepuk-tepuk tangan, waduh, sudah ditinggalkan gereja kita begitu ya. Makanya kami gereja yang di Jakarta ini secara khusus GBKP di awal dan di akhir itu sudah ada pujian begitu ya. Lagu-lagu rohani yang bukan dari buku ND begitu ya. Karena memang udah begitu lagi trennya begitu. Jadi itulah sebenarnya juga tantangan bagi kita. Jadi bagaimana Saudara Ella dan RD juga melihat gereja gerakan Pentakostal dan karismatik ini menjadi sebuah tantangan di tengah-tengah gereja kita saat ini. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, makasih Kak Eplida, nanti ditambahi ke Kak Ella. Yang saya tangkap tadi pertama, kira-kira kalau boleh secara singkat, apa menjadi fenomena ya? Kira-kira apa tadi ya, fenomena ya? Ya, fenomena ada kursus bahasa roh gitu ya. Bagaimana tanggapan? Iya, jadi tanggapan saya Kak Eplida bahwa ya saya juga bergumul tentang itu. Jangankan di kota, di gereja kami sekarang di Tigalingga sudah termasuk ya menjadi salah satu isu besar juga kurasa nanti kalau misalnya pemerintah tidak menanggapi. Kami sebagai pendeta misalnya, pendeta yang mendirikan gereja itu, menurut pengertian kami yaitu bahwa harus memenuhi sesuai dengan SKB 2 Menteri Pemerintah. Padahal mereka tidak ada jemaat sudah ada berdiri gereja, jadi kita kan agak berbeda pandangan dengan mereka. Misalnya dalam hal itu aja misalnya dulu. Apalagi dikatakan misalnya dia dikatakan bahwa berbahasa roh.
ya terkadang ketika kita misalnya mendengarkan bahwa mereka bisa berbahasa roh, yang saya pahami dari bapak-bapak dosen yang lain juga bahwa bahasa roh itu, dan dari Alkitab juga mengatakan bahwa ketika dia berbahasa roh, dan roh harusnya mengerti. Ini kurasa kalau misalnya orang yang, ya banyak orang yang mengerti kata yang bisa membahasakan ataupun bisa mengatakan mengartikan bahasa roh, yang banyak juga para pendetanya itu sebenarnya bahasa rohnya bukan bahasa roh, tapi bisa dikatakan kayak semacam ya bahasanya sendiri, atau ya tidak seperti bahasa Indonesia lah. Jadi bahasa roh itu menurut saya adalah kalau misalnya itu menjadi salah satu fenomena juga, ya itu seolah-olah kami lihat menurut kami ya, tapi mudah-mudahan nanti kalau nggak pas nggak apa-apa lah. Bahasa roh itu banyak sekarang udah dimanipulasi. Jadi seolah-olah bahwa itu bahasa roh hanya karena memang kita tidak mengerti bahasanya. Karena menurut mereka ketika misalnya bahasa rohi, hanya Roh Kudus yang boleh mengerti. Padahal kalau misalnya Roh Kudus hadir, kurasa Roh Kudus sendiri nggak ngerti itu. Jadi saya sebagai salah satu pendeta yang masih kalau dikatakan sekarang itu bahasa roh yang diungkapkan oleh teman-teman gereja-gereja yang itu, tidak semua saya terima. Kenapa? Karena banyak kulihat bahasa rohnya hanya yang saya kebetulan kita manusia aja yang ya agak-agak dikelabui. Itu tanggapan saya pertama tentang itu. Nanti kalau mungkin Kak Ella mungkin lebih mengerti itu. Baru apa latar belakangnya? Apa tadi ya? Apa latar belakangnya? Perpecahan itu. Latar belakangnya perpecahan, kalau misalnya di daerah kami, pertama saya ketika misalnya melayani di beberapa daerah sudah Kak, latar belakangnya ada faktor pembagian. Ada faktor pembagian yang belum merata. Misalnya kenapa? Karena memang gereja karismatik ini atau Pentakosta ini adalah mempunyai struktur yang tunggal, bahkan secara turun temurun, seperti yang diturut katanya oleh Daud misalnya. Jadi terkadang banyak di daerah kami, kalau misalnya gereja Pentakosta itu terjadi perpecahan, karena ya pertama adalah bidang pembagiannya itu kurang jelas. Kalau misalnya kita gereja Protestan kan kita tidak pernah disibukkan ataupun dipecahkan oleh gereja karena pembagian tidak jelas. Kalau misalnya ada pun proposal datang, ya pendeta hanya mengetahui aja, pasti ke panitia. Ini yang beda adalah kalau misalnya di Pentakosta, pendetanya ketua, istrinya bendahara, anaknya menjadi sekretaris. Jadi di situ sering, selain banyak juga faktor-faktor yang lain. Menurut kami baru mudah sekali untuk mendirikan, Kak. Mendirikan gereja itu kan bagi mereka gampang. Kenapa? Karena ya tidak mempunyai struktur yang berjenjang seperti kita misalnya. Jadi mereka setelah mendirikan gereja ya miliknya sendiri, dia pusatnya, dia anggotanya, dia pengurusnya. Jadi termasuk mudah juga untuk pecah. Artinya kalau misalnya sebagai contohnya gereja GBKP misalnya, kalaupun pecah ya itu milik bersama. Ataupun misalnya mandiri, itu milik bersama GBKP atau GKPPD atau HKBP atau HKI misalnya. Kalau misalnya teman-teman kita dari Pentakosta ini, ketika mereka bisa mendirikan baru, itu mengklaim atas nama pribadinya dan menjadi akte notarisnya juga nama si pendeta itu sendiri. Kira-kira begitu cuman pengetahuan kami tentang apa melatar belakangi. Jadi kalau kakak tadi mengatakan bahwa ada juga menjadi tantangan kita dalam karismatik ini, saya sendiri Kak belakangan ini sudah mengalami itu. Kenapa? Karena mereka mengiming-imingi dan banyak juga memberikan bantuan-bantuan sehingga jemaat-jemaat kita yang di kampung yang sekarang ini dilanda oleh COVID, ekonominya drastis turun. Jadi seolah-olah ya dengan cara itu memang sangat mujarab sekarang untuk gereja kita menjadi tergembosi di kampung-kampung. Saya tidak tahu kalau misalnya di kota karena mungkin ekonominya cukup bagus. Jadi menurut saya hanya itu saja yang boleh saya mengerti Kak tentang pertanyaan Kakak Evlida tadi. Selanjutnya boleh ditambahi Kak Ella lah. Kak Ella, kami berikan waktu Kak Ella. Baik, terima kasih kepada Mang RD dan juga kakak kami, Kak Frida. Jadi yang pertama tadi tentang bahasa roh, fenomena bahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah perjumpaan antara roh manusia dengan roh, penyatuan antara roh manusia dan juga roh Allah seperti itu. Jadi kebetulan keluarga kami itu ada karismatik, gereja karismatik. Jadi aku juga bertanya-tanya kepada abang kami itu, sebenarnya bahasa roh itu bagaimana sih? Gitu kan. Jadi karena aku juga pernah ibadah dengan dia di GBI,
Dan aku lihat dia bahasa roh. Sebenarnya bahasa roh itu kayak mana sih Bang gitu. Apakah memang itu ada atau bagaimana gitu kan. Jadi abang itu bilang karena dia merasakan sendiri gitu. Abang itu bilang ada gitu kan. Dan bibiku juga karismatik dan bibi itu bilang karena aku sebelumnya tidak pernah melihat bibiku berbahasa roh. Bibiku juga bilang aku tidak pernah berhasil untuk berbahasa roh gitu. Jadi menurutku bahasa roh itu ada. Kalau kita lihat juga di Para Rasul 2 pada saat Pentakosta, orang-orang percaya itu berbahasa roh di situ gitu. Jadi kalau menurut kami itu bahasa roh itu ada karena itu dirasakan oleh diri sendiri, di bahasa Korea penggejapan gitu. Karena kita yang merasakan diri sendiri gitu. Dan kakakku juga pernah ibadah di karismatik juga dan dia juga berbicara kepada saya, ya iya aku juga kemarin pernah berbahasa roh, tapi aku nggak sadar katanya gitu. Aku sebenarnya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi menurut kisah Para Rasul 2 tentang orang-orang percaya yang berbahasa roh, berarti bahasa roh itu ada gitu. Dan lebih lagi yang kakak bilang, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang bahasa roh itu gitu kan? Itu mungkin sebagian dari bisnis mungkin yang kalau kami rasa seperti itu mungkin salah atau bagaimana, kami minta maaf. Dan yang kedua itu apa yang melatar belakangi Pentakosta dan karismatik itu memiliki sekte-sekte. Seperti yang sudah kami paparkan juga di dalam paper kami bahwa karismatik itu dan Pentakosta itu peribadahannya tidak memiliki doktrin gitu, khotbahnya tidak memiliki doktrin dan tidak memiliki organisasi, terkhususnya karismatik seperti itu. Jadi kalau menurut kami itulah yang membuat mudah sekali terjadi perpecahan di dalam gereja karismatik terkhususnya dan Pentakostal. Kalau kita Lutheran dan karismatik itu kan kalau kita khotbah ibadah itu memiliki liturgi, itu memiliki khotbah doktrin-doktrin dan juga memiliki organisasi yang struktural gitu. Tapi kalau karismatik khususnya itu tidak memiliki liturgi dan khotbah juga tidak memiliki doktrin-doktrin. Jadi kalau menurut kami itu yang melatar belakangi mudahnya perpecahan sekte-sekte. Dan itulah yang menjadi tantangan kita, yang menjadi tantangan buat kita yang masuknya Pentakosta dan karismatik. Jadi banyak juga kawan-kawan kami gitu, lebih enak loh beribadah di karismatik, lebih enak loh beribadah di Pentakostal. Jadi karena mereka itu khotbahnya itu dengan khotbah yang mudah dipahami dan khotbahnya itu di keseharian gitu. Itu yang menjadi tantangan kita. Dan Kak Efrida tadi mengatakan bahwa kalau kami di peribadahan kami itu udah puji-pujian dulu ya kan Kak. Jadi ada kemarin pernah di gereja Batam, pendetanya aku lupa siapa. Jadi peribadahnya kayak gitu. Jadi di sinode itu diperbincangkan. Pas di sinode Madraman kemarin itu diperbincangkan dan ditolak seperti itu Kak. Karena dianggap itu merusak identitas ke Calvin GBKP seperti itu kan. Jadi kalau menurut kami juga tetaplah kepada pendirian diri kita sendiri, tetap sebagai Calvin, bagaimana Calvin berusaha dahulu kala dia berusaha untuk menjadi disiplin dalam Protestan, ya kita juga harus mempertahankan. Terima kasih, itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Terima kasih Kak. Jadi menarik pertanyaan tadi, kalau kita memang jarang menggunakan bahasa roh ya, tapi kalau mereka mewajibkan bahasa roh, jadi ada kursus bahasa roh juga, bagaimana supaya kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti itu. Jadi kita selalu berpegang pada 1 Korintus 14 ayat 27-28 itu. Itu yang selalu kita ajarkan ya. 1 Korintus 14 27 sampai
ya 29 ya, 26, 27, 29, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita baca lah ayat 27, 1 Korintus 14. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi dalam sebuah persekutuan ibadah, kita tidak melarang orang berbahasa roh. Tidak. Boleh. 2, banyaknya 2 sampai 3 orang berbahasa roh. Tetapi kalau di sekarang di gereja-gereja Pentakosta, karismatik bukan hanya 2, satu gereja. Semua ada bela-bela di sana, di sini beli-beli, di situ nah itu. Padahal menurut Alkitab ini hanya 2 sampai 3. Boleh. Lalu masih koma itu. Lalu ketika berbahasa roh itu jangan 3-3. Harus seorang demi seorang. Harus satu-satu. Ini semua sama-sama bla 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 bla. Gitu kan. Semua ribut. Tak mana yang mau dengar. Ini seorang demi seorang. Baru koma. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Lalu kalau saya katakan sandal kurata, artinya sandalnya telah bolong. Nah itu harus bisa diterjemahkan. Kalau tidak ada yang mampu menerjemahkan, bolehkah berbahasa roh? Masih boleh. Tapi bukan di ibadah. Nah itu. Dibuat lagi ayat 28. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, yang 2-3 orang tadi, bolehkah dia berbahasa roh? Boleh. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Tidak boleh di jemaat dia berbahasa roh. Di mana lagi dia? Hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Di mana itu? Di kamar. Masuk aja ke kamar. Entah mau berbahasa apapun. Tuhan ngerti itu. Tanpa berkata-kata pun kita, Tuhan ngerti. Roma 8 itu kan. Tak usah pun berkata-kata, kita diam aja kita gini. Tuhan tahu. Entah mau bahas. Mau bahas. Tahu Tuhan, udah tahunya aku apa begitu. Artinya biarkan aja lah mau bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa apa, terserah, nggak masalah. Ada pengalaman begini, mereka kan kalau mau jadi pendeta harus bisa berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh nggak bisa tahbis jadi pendeta penuh. Jadi adalah orang Batak ini dibawalah dia ke New Zealand untuk menerima bahasa roh, apa tahbisan pendeta. Dia sudah meminta supaya ada karunia roh. Sudah kursus, enggak dapat. Sampai di New Zealand. 1 hari menjelang penahbisan pendeta. Belum juga dapat. Akhirnya frustrasi lagi. Di situ, ayo ini terakhir, silakan. Di tengah kefrustasiannya dia bilang, "Ale, amanaminya di benua Tijang, itu bagian laparmu," katanya. Bahasa apa itu? Bahasa roh katanya. Karena enggak ada orang Batak di situ. Wah, tepuk tanganlah mereka. Baru ditahbis dia jadi pendeta. Gara-gara Alia Manami dari benua Gijang. Dipermain-mainkan. Itu namanya dipermain-mainkan. Jangan dipaksa berbahasa roh. Berbahasa sendiri, berbahasa Indonesia aja pun kita tidak ngerti. Apalagi berbahasa yang tidak dimengerti. Kan? Jadi jangan dipersulit lah. Itu kan. Roh Kudus ketika pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, kisah Rasul 1 itu. Ketika Roh Kudus datang, orang yang tidak bisa mengerti bahasa lain bisa mengerti bahasa lain. 15 negara itu berbahasa semua mereka. Itu orang. Sekarang kan sudah ada pakai Walkman kan. Berbahasa Inggris orang bisa mendengar bahasa Indonesia. Berbahasa Prancis orang bisa mendengar bahasa. Itu sekarang, dulu sudah ada itu. Tapi tidak pakai Walkman, pakai roh. Sekarang aneh, orang berbahasa roh, tapi membuat orang tidak mengerti. Itu kan berbeda. Makin memecah kita. Nah ini jadi, itulah membuat kita, itulah tadi yang membuat yang pertanyaan kedua. Mengapa terjadi perpecahan? Karena pengalaman roh itu berbeda-beda kepada setiap orang. Datang misalnya Yesaya Spariaji. Dia berkata bahwa Tuhan telah menyapa saya, maka minyak urapan itu ialah hal terpenting. Wah, buatnya minyak urapan.
dipecat dari GBI, dibentuknya GTI, Gereja Tiberias Indonesia. Gitu. Pengalamannya berbeda. Kita, kalaupun nanti satu pendeta di sebuah gereja mengalami pengalaman rohani, ya nggak bisa dibawa itu menjadi gereja baru. Ya terserah kau, kalaupun Roh Kudus tercurah kepadamu, sehingga kau, terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan bentuk gereja baru, tetaplah di gerejamu. Kan gitu. Kalau itu enggak, memecat itu. Itu. Jadi setiap orang yang telah merasakan pencurahan roh, pemahaman baru tentang firman, dia ajarkan lalu berlawanan dengan doktrin gerejanya, dipecat, keluar. Banyak itu, saya katakan tadi sudah banyak. Kalau saya ambil contohnya seperti itu, contoh yang banyak itu. Selain tadi saya katakan kan Mr. Pentakosta itu kan David du Plessis. Yang kedua itu selain David du Plessis yang terkenal, itu ada yang bernama Harold Bredesen. Ini tokoh gereja Reformed di Belanda. Tokoh gereja Lutheran. Tokoh gereja Lutheran. Tapi ketika dia mengalami peristiwa Pentakosta atau perasaan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, maka dia pun akhirnya dikeluarkan dari gereja Lutheran. Begitu juga dengan siapa? Agnes Sanford, Dennis Barnett, banyak itu contoh-contoh. Larry Christensen, banyak itu yang seperti itu. Akhirnya mereka tidak membentuk gereja Lutheran baru, tapi mereka yang keluar ke gereja Pentakosta lain. Lalu dia membuka gereja Pentakosta dengan gaya dia. Itulah makanya rentan dengan perpecahan. Kalau kita nggak bisa. Kalaupun saya hebat berkhotbah di gereja saya sekarang, kalaupun saya buka gereja baru, ya gereja GKPA tetap. Gitu. Bukan gereja Ramli kan? Gereja Ramli Indonesia misalnya. Kalau mereka bisa. Sidang Roh Kudus, sidang jemaat, sidang apa lagi? Sidang Kristus lagi nanti, atau sidang Allah. Macam-macam. Gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan di Samosir, gereja Tuhan di Karo, terserahlah. Gereja Sinar Terang, aduh, memang apa ya, hebat-hebat nama-nama sekarang itu. Gereja orang suci sepanjang abad, wah, terserah. Tapi kita enggak seperti itu. Karena tadi pengalaman pribadi itu membuat dia memisahkan diri. Gitu ya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Memang ini tadi di kampus saya bilang gini, silakan siapa yang berdoa dan bernyanyi untuk pembuka kuliah. Langsung dia bernyanyi lagu-lagu di luar kidung jemaat, bu pendek, kita endenden, haleluya. Saya bilang, stop. Kau gereja mana kau? Pentakosta atau Warsmati kau? Bukan Pak. GBKB, ambil dari kita endenden satu. Satu aja, jangan banyak, satu, pilih. Supaya saya tahu lagu itu. Ini dia di sekolah. Gereja-gereja pendukungnya, gereja-gereja GBKB, GKPA, KBB, apa GKPI. Lagunya Pentakosta. Saya bilang salah itu, salah. Ganti. Anda tak mengerti di mana kau sekolah. Atau sekarang pindah kau dari sini. Ke sekolah Pentakosta. Apakah kurang lagu-lagu kita endenden? Haleluya. Kidung jemaat, PKJ, NKB, kurang. Kalian nyanyikan. Lalu mulai saya bilang, itu sudah sejak awal saya katakan, kalau bernyanyi, ambillah dari buku nyanyian kita. Jangan ambil dari kita nyanyian lain. Kita sekarang, coba ya, ini saya ambil contoh. Ini karena Bapak Ibu sekarang di jemaat ini. Perhatikan. Kita sekarang sibuk mempersiapkan gereja masa depan yang bukan gereja kita. Apa buktinya? Sekolah minggu yang kita didik sekarang, guru sekolah minggu mengajarkan lagu apa? Lagu GBKP, lagu Haleluya, lagu Batak atau lagu Pentakosta? Haleluya Pak, Pentakosta. Makanya 20 tahun yang akan datang, dia tidak akan membangun gereja kita. Dia akan merasa aneh masuk ke gereja kita. Ini gereja apa ini ya? Karena setiap minggu ini Yesus pokok dan kitalah caranya, gitu kan? 20 tahun yang akan datang, masuk dia ke gereja kita, ibadah besar. Tidak ada gini-gini. Ini gereja apa ini?
Kok lari ya? Kok lain dari yang saya hidupi selama ini? Coba bayangkan mulai dia dari 0 tahun sampai 10 tahun. Gini-gini dia. Tiba-tiba dia masuk ke gereja kita, nggak ada gini-gini. Terkejut badan dia. Lalu dia pergi ke gereja Harismatik, ketemu. Di sini gereja aku katanya. Habis kan nanti gereja kita. Karena apa? Karena kesalahan kita. Pendeta tidak bertanggung jawab menyiapkan masa depan gereja. Makanya sekarang mulailah bertobat. Pergi ke sekolah minggu. Ajari mereka dengan lagu-lagu gereja kita. Cara ibadah kita. Pakai votum. Pakai pengakuan dosa. Supaya mereka terbiasa masuk ke gereja dewasa nanti setelah besar. Supaya mereka tidak kehilangan arah setelah besar. Kalian sudah salah arah mereka. Kalian bimbing ke gereja Pentakosta. Padahal di GBKP, di GKPI, di HKI, di GKPA. Salah arah. Saya sudah sampaikan itu di kompen pendeta kami. Kalau tidak, habis gereja kita semua ini. Habis. Tanpa kita sadari, kita keluarkan jemaat kita pelan-pelan. Menuju New Pentakosta. Jadi mulailah kita konsekuen. Boleh meniru mereka, tapi kita harus ori. Jangan kita menjadi KW di gereja kita. Ibadah kita tiru gereja mereka. Kita punya liturgi yang luar biasa. Itu aja kembangkan. Itu aja kembangkan. Maka kita pun akan menjadi gereja yang diminati. Tata ibadah kita itu sudah 1900 tahun. Masih diminati. Coba sekarang gereja Pentakosta tanpa votum. Tanpa pengakuan dosa. Tanpa pengakuan apalagi iman. Hanya satu lagu bisa 1 jam. Balik-balik sampai capek. Gak ada rumusan-rumusan iman di situ. Karena bagi mereka tidak perlu membahas iman. Yang penting kamu surga, selesai. Bagaimana iman orang Kristen? Tak usah bahas itu. Tak perlu. Nah itu. Kita perlu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Bagaimana percaya kepada Allah? Jelaskan maksudnya Allah. Percaya kepada maksudnya Allah. Percaya kepada maksudnya Allah. Itu gereja kita ribet. Maka malas orang. Tapi gereja Pentakosta jalan tol. Tak perlu belajar iman. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Enggak bisa. Orang beriman itu harus punya ini. Bukan hanya ibadah, bukan hanya perasaan yang ditampung. Tapi harus dilatih. Orang beriman itu harus dilatih menderita. Dilatih memikul salib. Dilatih semuanya. Bukan hanya aku kalak malam lah kita. Kalau begitu kan. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Si Ewen sudah garap, sudah apa? Ini terbakar ini apa ini? Silakan. Memang glosolalia ini menarik, Pak ya. Tapi saya hanya mau sedikit berpendapat. Ada pemaknaan yang meluas, yang melewati batas-batas Alkitab mengenai glosolalia. Maksud saya begini. Glosolalia itu bukan bahasa sorga, tapi bahasa manusia. Karena dalam kisah para rasul itu pun, yang disebut dengan glosolalia itu adalah manusia yang berbicara dengan bahasa manusia, tetapi dalam bahasa orang lain. Tapi itu bukan bahasa malaikat. Nah, sekalipun pemaknaannya itu dibesar-besarkan oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi bagi saya sih, sesuatu perkataan yang di dalam perkataan itu mengakui tentang Tuhan, itu sudah suara apa ya, namanya bahasa roh ya, bagi saya. Sederhananya, doa itu ya bahasa roh bagi saya. Karena bahasa roh itu bukan menerangkan definisi bahwa ada bahasa sorga yang nggak dimengerti manusia. Nah, tapi poin yang mau saya sampaikan bukan itu. Poin yang mau saya sampaikan begini. Sebenarnya gerakan Pentakostal karismatik ini muncul adalah sebagai kritik dari kegagalan gereja mainstream itu sendiri. Bagaimana teologi-teologi kita membuat kita menjadi sekular. Kedua, andai kata kita katakan Montanus, sekalipun memang dia bidat ya, pada akhirnya dia menyebut dia adalah Parakletos itu sendiri.
Tapi Montanus adalah orang yang pertama yang menyadarkan gereja tentang posisi Parakletos itu, bahwa dia juga ilahi. Artinya Montanus membuka mata gereja tentang Trinitas itu sendiri. Sekalipun memang pada akhirnya dia agak sedikit pesong ya, karena dia mungkin karena kalau menurut Eusebius dalam tulisan bukunya Historica Ecclesia, dia menyebut bahwa si Montanus ini manusia yang berambisi jadi pimpinan. Akhirnya dia membuka diri kepada setan. Dan setan itu memberikan dia kemampuan untuk berkata berbisik-bisik. Lalu dia mengklaim itu adalah bahasa Parakletos. Kalau Eusebius bilang dalam bukunya Historica Ecclesia itu mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak dimengerti. Mungkin kalau Sigmund Freud mengatakan ini adalah suara histeria, orang stres, kira-kira begitu. Nah, itu yang mau saya katakan. Sebenarnya kita harus banyak belajar juga. Ada banyak kontribusi yang diberikan oleh Pentakosta karismatik ini kepada kita, gereja Arus Utama. Bahwa selama ini kita terlalu sekular sekali dengan gaya kita. Sementara partisipasi jemaat kita di dalam ibadah jadi pasif. Mereka sebenarnya mereka pada mulanya tidak menginginkan denominasi gereja. Pada mulanya mereka hanya menginginkan sebuah perubahan peribadatan. Mereka menginginkan sebuah perubahan gaya hidup yang lebih pietis, lebih suci, lebih estetik, lebih nubuatan. Karena gereja-gereja awal patrialistik, bapak-bapak gereja kita terlalu terlalu akademisi sekali. Akhirnya kita kehilangan nilai-nilai transendental itu. Nah, persoalannya adalah waktu Pentakostal ini lahir, sekalipun sekarang mereka menjadi sebuah denominasi, pada awalnya mereka adalah interdenominasi dan tidak bertujuan untuk mendirikan denominasi gereja. Nah, tetapi mereka sendiri mengalami perkembangan ya. Seperti yang Bapak terangkan tadi bahwa kalau Pentakostal ini kan dia inklusif ya, eksklusif ya. Lalu karismatik ini dia lebih lebih terbuka dia, lebih inklusif kepada yang lain. Nah, tetapi pasarnya orang karismatik ini kan orang-orang yang menengah ke atas. Nah, tetapi mereka juga kurang dalam persoalan eskatologi ya. Karena itu dalam hemat saya Pak ya, neo karismatik itu kan penekanannya adalah persoalan eskaton yang menurutnya tidak ditekankan di dalam persoalan karismatik. Karena itu di dalam neo atau new karismatik ini kan ada seperti gerakan-gerakan latter rain movement atau gerakan hujan air. Mereka mengatakan bahwa premillennialisme atau bahwa Yesus akan datang kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun dan akan ada pencurahan Roh Kudus kedua. Ada juga yang disebut dengan neo karismatik ini dengan gerakan third wave movement atau gerakan gelombang ketiga. Di sini mereka melihat bahwa glosolia itu bukan parameter lagi untuk karunia Roh Kudus. Seperti yang Bapak singgung tadi bahwa ya lu pakai bahasa roh di peribadatan nggak soal, lu nggak pakai pun nggak soal. Tapi yang dipakai adalah bagaimana kita menceritakan bersaksi tentang pengalaman-pengalaman miraculous itu. Baru ada juga yang disebut dengan positive conversion theology atau teologi konversi positif. Di sini mereka mengatakan bahwa ada the power of the tongues atau kuasa kata-kata. Bagaimana mereka memuliakan kata-kata itu sehingga menurut mereka bahwa orang yang percaya itu adalah membuat yang segala yang tidak nyata menjadi kelihatan melalui perkataan iman. Dan yang baru-baru ini salah satu bentuk daripada neo karismatik itu adalah the word of fight movement atau gerakan kata-kata iman. Ini yang mirip dengan teologi sukses itu, yang implikasinya adalah manusia yang diurapi Allah atau manusia yang memiliki nilai-nilai ilahi adalah manusia yang sehat, yang makmur, yang sukses, serta yang kaya. Jadi kalau saya indikasikan Pak kira-kira begini, saya sederhanakan. Pentakosta lahir karena mereka tertantang untuk membangun gereja Arus Utama dari bahaya sekularitas dan kecenderungan gereja yang terlalu teosentris dan kristosentris dan melupakan satu sisi lain yang disebut dengan pneumasentris. Nah, kedua, karismatik lahir atau neo-pentakosta lahir adalah karena mereka melihat bahwa ini terlalu eksklusif. Mereka ingin membuka diri, itulah lahir karismatik. Lalu neo-karismatik lahir karena mereka melihat bahwa neo-karismatik ini tidak mengedepankan soal-soal eskaton, soal-soal akhir zaman. Karena itu di dalam gerakan-gerakan neo-karismatik, soal-soal
atau tema-tema akhir zaman itu sangat kuat dalam khotbah-khotbah mereka. Terlepas mereka dalam arus yang sama, yaitu arus pneumasentris, di mana cikal bakal teologi mereka berpusat kepada persoalan Roh Kudus. Nah, apakah mereka sekarang membangun sekolah teologi, sekolah Alkitab dari California atau di Sumatera Utara, di Sidikalang, dan sekarang itu adalah implikasi-implikasi yang lain, karena mereka ingin ambil bagian dalam dinamika perjalanan gereja. Mungkin itu yang bisa saya tambahi, Pak. Terima kasih. Oke, benar. Banyak yang akan kita ambil sisi positif dari mereka. Nah, pengalaman roh itu kan personal. Yang sama sekali kita abai dengan itu. Dan kita tidak beri ruang itu bagi jemaat. Tidak ada ruang itu kita buat. Baik dalam diskusi-diskusi personal, baik dalam ibadah-ibadah kita tidak kita buka. Padahal sebenarnya eksistensi roh itu, pneumatologi, yang abstrak itu harus konkret. Itu yang tidak bisa. Orang Pentakostal bisa mengkonkretkan Roh Kudus dalam pengalaman hidup orang. Maka mereka sangat punya potensi menjangkau orang. Menjangkau orang artinya menyentuh orang. Misalnya contoh, Full Business Fellowship International itu, pebisnis, Full Gospel Businessman Fellowship International itu, dia itu orang kaya besar. Tahun 1951, akhirnya dia mempersembahkan banyak hartanya untuk gerakan misi Pentakostal di dunia. Gideon, kalau kalian bisa lihat di Alkitab Gideon yang disebar itu karena gerakan Pentakostal yang memberi ruang pada pengalaman rohani seseorang. Sehingga dia gerak hatinya menolong gereja. Kita tidak mampu menyentuh personal itu. Memberi ruang roh itu konkret dalam pribadi orang. Dari pengalaman yang dia lakukan. Tapi memang itulah, memang bisa terjebak kita pada narasi-narasi ECGC tadi. Ketika kita berjalan lalu kita terhempang dari mara bahaya, lalu kita konstatir atau kita dramatisir bahwa Tuhan yang menolong kita melalui kejadian itu. Nah ini padahal sebenarnya belum tentu. Tetapi dalam setiap orang pasti sentuhan roh itu terjadi. Nah ini yang hilang. Lalu kita memang sekular. Akhirnya gereja-gereja ministry itu sangat sekular ya. Disitulah kehausan jemaat itu akan sentuhan tadi. Kehadiran Roh Kudus itu tidak nyata lagi, makin abstrak. Disitulah kehadiran Pentakostal memberi rasa dahaga di kehausan jemaat akan sentuhan pengalaman pribadi itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Cuma itu saja. Kita sebagai para akademisi atau para pendeta pun harus menyaring gerakan itu. Dan memilih yang mana yang cocok bagi kita. Yang sesuai dengan dogmatika. Supaya jangan kebablasan. Itu saja. Jadi pengalaman kita melihat gereja Pentakostal dan Harismatik itu menjadi mawas diri bagi kita, koreksi diri bagi kita, meningkatkan mutu kualitas pelayanan kita. Nah, itu mungkin ya. Baik, ini karena waktu, mungkin masih banyak lagi yang masih terbakar dalam hati kita sebagai gerakan Roh Kudus itu. Yang ditahanlah, mungkin berikutnya kita akan membahasnya lagi. Sampai padam ditahan, Pak. Tapi kami tertantang banget ini, Pak. Karena ya, bagaimana? Bapak bilang tadi, secara pelan-pelan kita mengeluarkan generasi kita dari gereja kita ini menjadi terbakar kami nih, Pak. Ya, tanpa kita sadari, pelan-pelan kita mengeluarkan jemaat kita ke gereja lain. Jadi gereja Pentakosta besar, itu karena kita, bukan karena mereka. Kita yang membesarkan Pentakosta. Hati-hati ya, kita yang membesarkan Pentakosta, bukan mereka. Mereka tidak perlu datang sendiri. Datang sendiri. Hanya tunggu 15 tahun ke atas, datang sendiri ke gereja mereka. Karena sudah kita latih begini-begini. Mulai dari 0 tahun sampai 15 tahun. Lalu setelah 15 tahun lepas CD, kita lepaslah mereka ke gereja Pentakosta.
Makanya harus bertobat ini pendeta-pendeta ini ya Pak. Harus bertobat. Harus bertobat. Bertobat kita Bang Januar. Di kompen-kompen pendeta sampaikan itu. Sobat Bang Emen. Kalau HKI nggak apa-apa, sudah gereja nasional. Pak dosen ingin jawab kan? Oke, ini pengumuman terakhir sebelum kita tutup. Minggu depan kita akan UTS. Tentu ya dari perbincangan kita selama ini. Tentu tidak banyak soalnya sedikit-sedikit, tapi ya perlu refleksi-refleksi teologis dari pembahasan kita. Itu saja ya. Jadi nanti akan saya kirimkan soalnya di grup WA, nanti dijawab. Bagaimana mekanisme pengirimannya akan saya sampaikan di materi soal. Begitu ya? Ya Pak. Nggak pakai bahasa Ron jawabnya Pak kan? Pakai bahasa roh, Wen. Boleh pakai bahasa roh. Kursus dulu kita 1 minggu ini. Si Ella yang ngajar ya. Baru nanti minggu berikutnya setelah ujian baru dilanjutkan lagi laporan baca untuk beberapa kali lagi ya, 2 kali lagi ya laporan baca kita. Siap Pak, siap. Oke, gitu ya. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melanjutkan aktivitas kita malam ini. Sebelumnya kita berdoa untuk ibadah ini, perkuliahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena diskusi kami tentang teologi Pentakostal Harismatik berjalan dengan baik. Apa yang kami bincangkan boleh kami renungkan, kami petik maknanya untuk meningkatkan pelayanan kami di tengah jemaat-Mu. Berkati perbincangan kami selanjutnya dan UTS yang akan kami hadapi minggu depan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keluarga kami, pelayanan kami di gereja Tuhan yang kami layani, supaya mereka juga merasakan lawatan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke. Horas menjua-jua. Betul, Pak. Selamat sore. Ya Hubu. Makasih Pak. Oke. Izin Terima kasih keluar. Pak. Ya, selanjutnya.